Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1889 saatnya menerobos. Rowan tidak begitu menyukainya. Daripada mencoba keberuntungan kita, saya lebih baik menyerah untuk menerobos tahap berikutnya dari teknik kultivasi tubuh kita dan kembali lagi di masa depan. Ryan tidak menyangkal hal itu. Jika itu yang ingin kamu lakukan, maka lebih baik kita pergi sekarang. Saya bebas pergi ke pintu keluar pegunungan, tempat para pengunjung pertama kali datang. Tempat itu berada di luar ruang yang diacak, tetapi hanya sedikit. Saya bisa memasuki alam dimensi, dan kami segera berteleportasi. Rowan merenungkannya sebentar dalam diam. Secara alami, jika mereka bisa mendapatkan air mata warna-warni, dia pasti menginginkan itu lebih. Apa peluangnya? Ryan merenungkannya sebentar sebelum menjawab, saya akan mengatakan 50%. Tentu saja, itu hanya mungkin karena saya dapat menggunakan elemen gelap dan terang. Saya akan menggunakan properti elemen cahaya ketika datang ke jiwa untuk menjaga bagian kecil dari jiwa Jakar tetap hidup. Adapun elemen gelap, itulah yang akan saya gunakan untuk memotongnya. Rowan tidak bisa tidak bertanya setelah itu, tapi apakah boleh memotong jiwa? Apakah itu tidak mempengaruhi ingatan Jakar atau semacamnya? Atau lebih buruk lagi, memotong bahkan potongan sekecil itu bisa membunuhnya, bukan? Ryan kemudian menjelaskan, bagian yang sangat kecil dari jiwanya yang keluar untuk terhubung ke bulu emas juga terlalu kecil untuk menyimpan ingatan apapun. Bahkan jika saya memotongnya, Jakar tidak akan kehilangan, atau begitulah menurut saya. Namun, bagian tentang itu membunuhnya pasti mungkin. Itu sebabnya saya memperingatkannya. Dia mungkin kehilangan nyawanya. Aku tidak bercanda. Lagi pula, aku belum pernah mencoba memotong jiwa seseorang sebelumnya. Saya tidak akan mencobanya bahkan jika jiwanya diperpanjang seperti benang tipis untuk terhubung ke Golden Feather. Rowan memikirkan apa yang dikatakan Ryan sejauh ini dan berpikir bahwa 50% bukanlah peluang yang buruk. Kelas kelima tubuh cahaya bintang hanya bisa dicapai setelah alam tempering void, jadi mereka tidak akan menggunakan air mata untuk waktu yang lama. Tapi itu juga mengapa mereka harus mendapatkannya sekarang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan si kembar untuk memasuki alam space bending? Di mana mereka akan berada saat itu? Itu terlalu jauh di masa depan untuk membuat tebakan yang berpendidikan. Oke, mari kita coba. Rowan kemudian menanyakan hal lain. Bagaimana dengan menghubungkannya ke profis bersayap lain? Itu jauh lebih mudah, jawab Ryan. The Golden Feather entah bagaimana terhubung ke semua profis bersayap lainnya. Jika saya tidak salah, saat jiwa pemegang baru merasakan kehadiran bulu emas yang nyata dan hidup menyentuh intinya, ia akan langsung menerimanya. Tentu saja, saya mungkin salah memikirkan hal itu. Apakah kalian berdua sudah selesai? Tiba-tiba, Sister Orb turun tangan. Apa itu? Anda harus menunggu beberapa minggu sampai Jakar kembali dengan air mata, kan? Mungkin sebulan penuh. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membuat terobosan ke alam Void Tempering? Anda sudah menundanya terlalu lama. Ryan bisa membayangkan apa yang terjadi. Biar ku tebak, celis mengganggumu lagi. Saat itulah suara celis bergema di benak Ryan di luar. Mengganggu. Jika bukan karena saya, Anda berdua tidak akan sejauh ini dalam kultivasi Anda. Sekarang Anda telah membuat saya menunggu selamanya, dan kompetisi benua bebas sudah berlalu sejak lama. Saya lelah menunggu. Datanglah ke alam dimensi, dan mari kita selesaikan. Tidak ada yang salah dengan pembudidaya realem transisi tahap puncak menerobos, jadi tidak ada seorang pun di sana yang akan peduli. Rowan setuju dengan celis. Memang, kami sudah menunggu cukup lama. Setelah Anda mendapatkan waktu luang Anda dari pekerjaan pedagang yang diberikan Fran, masuklah. Baiklah, Ryan juga tidak keberatan. Ryan kemudian melakukan beberapa negosiasi lagi di bawah nama ras Profis bersayap hari itu sebelum dia diizinkan pergi. Tentu saja, Profis bersayap sudah tahu bahwa dia memiliki alam dimensi saku. Ketika dia menghilang, Profis bersayap yang mengawasinya segera memusatkan perhatian mereka pada pintu masuk alam dimensi yang ditinggalkan. Selama mereka tahu di mana itu, mereka akan bisa merasakannya dan mengawasi Ryan. Di dalam alam dimensi, Ryan, Rowan, Celis, dan Kentaki berkumpul bersama. Namun, mereka tidak berada di sekte sistem. Sebaliknya,
Mereka datang ke ruang kosong di mana tidak ada yang akan mengganggu mereka. Jadi kita akhirnya melakukannya. Kentucky sudah cukup bosan selama beberapa bulan terakhir. Karena perjalanan Ryan dengan Jakar, dia tidak mendapatkan satu kesempatan pun untuk keluar. Baiklah, kalian berempat. Fokus. Kentucky dan Celis masing-masing adalah binatang iblis dan pohon, jadi mereka tidak membutuhkan teknik kultivasi. Lakukan saja seperti yang selalu Anda lakukan. Ryan, Rowan, apakah kamu sudah memeriksa proses dalam tekniknya? Si kembar mengangguk sebagai jawaban. Kami sudah melakukannya sejak lama. Besar, ayo mulai. Saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan seperti biasa, untuk berjaga-jaga. Mereka segera menarik banyak batu surgawi peringkat 2 mereka dan menumpuknya di sekitar mereka. Tidak perlu batu surgawi tingkat tinggi karena terobosan dijamin dengan bantuan sistem. Mereka hanya perlu mengumpulkan energi yang cukup dari waktu ke waktu. Segera, energi surgawi dari batu-batu itu mulai mengalir di sekitar mereka, semakin banyak. Batu surgawi jelas hancur menjadi debu karena energi mereka tersedot kering, tapi itu normal. Baiklah, Void Tempering Realm sesuai dengan namanya. Anda perlu merasakan dan mengumpulkan kekuatan spasial dari lingkungan dan mengumpulkannya ke dalam tubuh Anda. Biasanya, ini akan menjadi bagian tersulit bagi semua orang karena ini akan menjadi pertama kalinya mereka mencoba merasakan energi itu. Namun, kalian berempat sudah berhubungan dengan kekuatan spasial, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Suster Orb benar. Baik itu Ryan, Rowan, Celis, atau Kentucky, tak satu pun dari mereka memiliki masalah membawa kekuatan spasial ke tubuh mereka. Bagus. Sekarang yang perlu Anda lakukan adalah mengarahkan kekuatan spasial ini ke dantian Anda. Ryan, Rowan, setelah Anda mendapatkannya di sana, Anda akan memperbaiki kekuatan ini menjadi pilar fondasi. Anda akan tahu bahwa Anda telah berhasil setelah pilar yayasan mulai mengumpulkan kekuatan spasial sendiri. Benar saja, tidak butuh waktu lama untuk pilar yayasan si kembar mulai berubah. Bab 1890 Penggabungan. Meskipun perubahan terjadi, itu tidak seperti mereka berubah bentuk. Sebaliknya, perubahan itu terkait dengan kekuatan spasial seperti yang disebutkan Sister Orb. Mereka hanya berinteraksi dengan ruang di sekitar si kembar sendiri. Itu jauh lebih baik daripada kekuatan spasial yang dimiliki Ryan dan Rowan sejauh ini. Adapun Kentucky dan Celis, proses mereka tidak jauh berbeda. Meskipun itu terjadi pada inti iblis mereka. Setelah transformasi selesai, ledakan energi surgawi keluar dari tubuh mereka, menyebar jauh ke kejauhan. Pada saat yang sama, batu surgawi pecah lebih sering karena mereka menyerap lebih banyak lagi. Kultivasi mereka meningkat tanpa henti, dengan cepat stabil pada tahap awal dari alam Tempering Void. Phew, sekarang kita pasti tidak bisa bersembunyi dari persepsi spasial alami dari ahli lain di level yang sama atau lebih tinggi, kata Ryan sambil tersenyum. Seperti yang kamu katakan, kamu membuatnya terlihat seperti itu adalah hal yang buruk kita mencapai dunia ini, jawab Celis dengan senyuman sebagai tanggapan. Sejauh ini, dia adalah yang paling bahagia dari mereka. Bagaimanapun, dia selalu menjadi penggila kultivasi karena rasnya. Rowan tidak mengatakan apa-apa saat dia mencoba kekuatan spasialnya untuk pertama kalinya. Kekuatan spasial berkumpul di sekitar tubuhnya sebelum terfokus pada tangannya. Itu jauh dari mampu membuka sobekan di luar angkasa seperti Fran atau para ahli top lainnya, tapi itu jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu masih belum pada level di mana kita bisa mengatakan bahwa kita sedang membengkokkan ruang. Namun, kita cukup mirip dengan apa yang bisa dilakukan Havek sebelum dia memasuki alam pembengkokan luar angkasa. Ryan dan yang lainnya juga mencobanya. Jelas, masing-masing dari mereka memiliki tingkat kontrol yang berbeda. Bagaimanapun, mereka beberapa kali lebih baik daripada ahli rata-rata pada tahap yang sama. Ini terasa cukup baik. Yah, di pihakku, semuanya tampak baik-baik saja. Terobosan itu tidak menunjukkan masalah apapun, dan fondasi Anda berkembang dengan baik. Senang mendengarnya. Ryan mengangguk. Namun, Rowan masih merasakan sesuatu yang berbeda. Kembalilah ke sekte bersamaku. Aku ingin memeriksa satu hal lagi. Setelah itu, Ryan dan yang lainnya kembali ke sekte sistem. Di sana, kelompok mereka bertemu dengan Luan, yang telah menunggunya. Ayah, kamu berhasil. Luan segera menyadari perbedaannya.
Karena dia bisa menggunakan kekuatan spasial, deteksi spasial alaminya melihat perbedaannya. Kehadiran mereka dalam kemampuannya bukan lagi titik hitam kecil seperti sebelumnya, tetapi lebih mirip bola sepak. Sulit untuk dilewatkan. Rowan mengambil kesempatan untuk bertanya. Periksa dengan matamu untukku. Dia kemudian menggunakan kekuatan barunya untuk melakukan hal yang sama yang dia lakukan beberapa menit yang lalu. Murid Luan melihat perubahan dalam ruang sebelum dia mengangguk, berkata, kekuatan spasial ayah pasti berkali-kali lebih baik dari sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang spesifik yang Anda ingin saya fokuskan? Rowan kemudian mengubah tindakannya sedikit, memberitahunya, sekarang coba lakukan lagi dan perhatikan elemen gelap. Luan tidak keberatan dan mengikuti kata-kata Rowan. Saat itulah dia melihat apa yang dicari Rowan. Ini, sangat halus, tapi elemen gelapmu menyatu dengan kekuatan tata ruangmu. Bagaimana caramu melakukannya, ayah? Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku hanya merasa bisa melakukannya. Dia jelas memandang Ryan setelah itu, mengatakan kepadanya, bagaimana denganmu? Aku akan membagikan ingatanku tentang perasaan itu. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Biarkan saya mencoba sendiri dulu. Saya rasa saya tahu cara kerjanya. Sesaat kemudian, Luan melihat bagaimana elemen cahaya Ryan juga bergabung dengan kekuatan tata ruang yang dikumpulkan Ryan, meski hanya sedikit. Sangat sulit. Rowan setuju dengan Ryan. Tentu saja. Namun, meskipun hanya sedikit, itu pasti meningkatkan kekuatan kita. Ryan merenungkannya sebentar sebelum bertanya pada Celis dan Kentaki. Bisakah salah satu dari kalian berdua melakukan itu? Celis dan Kentaki segera menggelengkan kepala. Bukankah itu kemampuan yang hanya tersedia di Elemental Space Realm? Mungkin itu mungkin terjadi setelah kita lebih dekat ke alam itu. Nah, Celis lebih bingung tentang hal lain. Lagi pula, bagaimana kamu bisa melakukan itu sebelum bisa membengkokkan ruang seperti para ahli Space Bending Realm? Bukankah kamu melompat beberapa langkah ke depan di sini? Ryan dan Rowan mencoba sekali lagi untuk membengkokkan ruang seperti yang dilakukan Havek dan yang lainnya di benua bebas. Namun, mereka tidak memiliki cukup kendali atas ruang untuk melakukan itu. Tidak ada, saya tidak akan mengatakan kami jauh dari level itu, tetapi itu masih belum cukup, komentar Rowan. Kemungkinan besar karena afinitas superiormu dengan elemenmu. Aku sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya, bukan? Kalian berdua adalah lambang elemen terang dan gelap, atau yin dan yang. Elemental Space Realm pada dasarnya adalah sebuah dunia di mana para ahli akan mengendalikan kedua kekuatan untuk menyatukan mereka. Namun, kalian berdua tidak perlu menjadi lebih baik dengan elemen terang dan gelap. Kalian berdua sudah sebaik yang akan kalian dapatkan. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa banyak yang dapat Anda kendalikan pada saat yang sama karena kultivasi Anda, Sister Orb menjelaskan. Itu masuk akal, Rowan setuju dengannya. Sekarang kita telah mencapai Void Tempering Realm, kontrol kita atas kekuatan spasial jelas meningkat banyak. Itu hanya mencapai tingkat di mana kontrol elemen kita yang jauh lebih unggul sudah bisa sedikit menyatu dengannya. Ryan mengangguk setuju. Itu juga menjelaskan mengapa kita masih tidak bisa membengkokkan ruang seperti para ahli alam bending ruang. Untuk kemampuan semacam itu, kita tidak perlu kontrol tinggi atas afinitas unsur kita, hanya ruang. Itu adalah sesuatu yang masih belum kita miliki di dunia kita, tingkat kultivasi. Rowan merenungkannya sebentar dan memutuskan untuk mencobanya. Kentaki, cobalah bertahan dari seranganku. Aku akan menggunakan satu serangan tanpa space dan elemen yang menyatu dan yang lain menggunakannya. Kentaki tercengang. Tidak bisakah kamu menyerang tanah atau sesuatu seperti itu? Kenapa aku harus terluka? Rowan menggelengkan kepalanya, menjawab, bukankah kamu baru saja melakukan terobosan dengan kami? Ambil saja kesempatan ini untuk memeriksa perkembanganmu. Saat itulah Kentaki punya ide. Yah, aku masih belum mencoba keterampilan bertahan yang diajarkan ayahku. Tanda seru. Bab 1891 sekering lagi. Rowan dan Kentaki kemudian menjauhkan diri satu sama lain sebelum Rowan mengeluarkan White Skite-nya. Tunggu, kamu tidak bisa menggunakan skill Death Skite. Aku sama sekali tidak yakin bisa melawan benda itu, kata Kentaki. Rowan mengangguk, menjawab, saya hanya menguji kekuatan serangan. Saya tidak akan menggunakannya untuk memulai. Sebaliknya,
Saya akan menggunakan Three Claws of the Dragon dan hanya satu salinan yang mengenai Anda pada suatu titik, tanpa organ vital. Tentu saja, Kentucky senang mendengarnya. Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Segera setelah itu, elemen terang dan gelap berkumpul di sekitar Kentucky saat bulunya mulai berubah. Biasanya, Kentucky bisa mengubah bulunya menjadi bilah bulu, yang sudah memiliki sifat pertahanan yang sangat tinggi, apalagi sisik yang bersembunyi di bawahnya. Namun, kali ini, bulu bilah yang sama itu untuk sementara bergabung dengan sisik naganya. Semua sisik di tubuh Kentucky sekarang memiliki beberapa pola bulu di atasnya. Jika bukan karena pola-pola itu, dapat dikatakan bahwa Kentucky hanya memiliki sisik dan tidak ada yang lain. Padahal, itu belum semuanya. Semua keterampilan yang diajarkan ayah Kentucky kepadanya memiliki kekuatan tata ruang yang tercampur di dalamnya. Rowan bisa merasakan bagaimana tidak hanya tubuh Kentucky yang terlindungi dengan baik, tetapi sisik-sisik itu dipenuhi dengan kekuatan ruang. Itu lebih seperti penghalang spasial yang dihasilkan oleh sisik dan bulu itu sendiri. Ini disebut tubuh spasial Minokawa. Tentu saja, Rowan tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Segera, White Skite-nya menjadi 3, semuanya terbang ke arah Kentucky. Kentucky, jelas, menutupi bagian depan tubuhnya dengan sayapnya dan bersiap untuk pukulan itu. Hanya saja dua sabit Rowan tiba-tiba melengkung dan tidak mengenai apa-apa. Mereka berdua adalah yang palsu. Hanya serangan nyata di antara ketiganya yang berbenturan dengan sayap bersisik Kentucky. Asteris dentang. Asteris. Namun, tidak lebih dari suara logam yang keluar saat tubuh Kentucky bergerak beberapa sentimeter ke belakang. Adapun wilayah di sayap Kentucky yang terkena, bahkan tidak ada goresan yang tertinggal. Itu pertahanan yang gila, Rowan harus mengakui. Kentucky tertawa kembali sebagai tanggapan. Hahaha, tentu saja, ini adalah keterampilan garis keturunan Minokawa yang sebenarnya. Tunggu saja sampai aku benar-benar membuka darah royal Minokawaku. Itu akan menjadi lebih kuat. Dari apa yang ayahku katakan, ini adalah keterampilan yang dibuat untuk tubuh royal Minokawa. Tentu saja, Kentucky juga memahami hal lain. Baiklah, aku tahu bahwa kamu juga tidak menggunakan tambahan apapun pada serangan itu. Rambutmu tidak putih dan gelap. Bahkan enhancement skill Ryan tidak aktif, jadi mari kita coba lagi. Tinggalkan Fuse Dark Element dan Spatial Power untuk terakhir. Rowan tidak perlu mendengar itu dua kali sebelum dia mengulangi tindakannya. Kali ini, selain tidak menggabungkan elemen gelap dan kekuatan tata ruang, dia meletakkan yang lainnya di sana. Segera, rambut Rowan berubah menjadi campuran hitam dan putih bersama dengan rambut Ryan. Dia jelas bertukar elemen dengan Ryan kali ini untuk meningkatkan kekuatannya. Gaya hidup, peningkatan. Gaya kematian, langkah bayangan. Gaya kematian, 3 cakar naga. Asteris dentang, bang. Asteris. Hanya saja Rowan berbohong tentang hanya satu sabit yang mengenai Kentucky. Sebagai gantinya, dia membuat dua yang pertama mengenai titik yang sama, diikuti oleh yang ketiga, yang merupakan sabit putih asli. Asteris aduh. Asteris. Sayap Kentucky terluka karena benturan, terutama karena mereka semua mengenai titik yang sama. Tubuhnya juga dipaksa mundur puluhan meter. Dia hanya tidak jatuh karena dia menggerakkan sayapnya untuk membantu menghentikan momentumnya. Hei, kamu bilang kamu akan memukulku hanya dengan satu pedang. Bagaimana jika aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku untuk bertahan? Secara alami, Kentucky mengeluh setelah ditabrak 3. Namun, Rowan hanya menunjuk ke sayap Kentucky, tepat di titik serangan itu mendarat. Namun, hanya goresan yang bisa kutinggalkan. Tidak ada setetes pun darah sama sekali. Kentucky dengan cepat melihat sayapnya dan berseri-seri gembira. Lihat, keterampilan ayahku hebat. Jika aku hanya menggunakan bulu dan sisik pedangku, pasti akan ada luka besar sekarang. Baiklah, aku akui. Itu mengesankan. Itu berarti banyak yang datang dari Rowan. Sekarang fokus. Aku akan menggabungkan ruang dan elemen ke dalam serangan berikutnya. Baik, Kentucky tampak sangat percaya diri sekarang. Ryan melihat itu dan harus mengakui itu tampak sangat bagus. Rowan, bisakah kamu benar-benar menerobos benda itu? Itu jauh lebih tahan daripada apa yang Kentucky lakukan untuk membela diri sebelumnya. Rowan menyipitkan matanya sejenak sebelum berkata, ini terutama lebih kuat sekarang setelah dia menerobos ke Void Tempering Realm.
Lupakan 3 cakar naga. Aku akan langsung menggunakan Deatskite. Ryan tercengang. Apa kamu yakin? Jangan khawatir, Rowan meyakinkannya. Kemampuan defensifnya pasti keluar dari grafik. Mungkin hanya naga sejati yang kita dengar yang memiliki keterampilan bertahan sebaik miliknya. Dia sempurna untuk menguji kekuatan sejati dari gelap dan luar angkasa yang menyatu. Mendengar itu, Ryan memberi saran. Yah, meskipun itu tidak akan sebagus aku, kamu seharusnya bisa menggabungkan sedikit elemen cahaya juga, kan? Elemen gelap dan terang kami selalu melengkapi satu sama lain, jadi mereka harus bergabung tanpa masalah meskipun jumlah elemen cahaya yang menyatu lebih kecil. Rowan setuju dengan Ryan tentang itu. Aku akan mencobanya. Kekuatan spasial, elemen gelap, dan cahaya Rowan berkumpul di sekitar sabitnya. Pada saat yang sama, elemen gelap dan terang menyatu dengan kekuatan spasial, meskipun sedikit. Itu, seperti yang disebutkan Ryan. Rowan juga bisa menggabungkan elemen cahaya dengan elemen gelap meskipun jumlahnya lebih kecil. Namun demikian, Rowan bisa merasakan peningkatan kekuatan di balik sabitnya. Penjelasannya panjang, tetapi itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Lagi pula, tidak ada musuh yang akan menunggu seseorang melalui proses yang panjang sebelum menyerang. Setelah itu, Rowan menembak ke arah Kentucky sekali lagi. Gaya kematian, sabit kematian. Kentucky segera membela diri dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja dia merasakan hawa dingin di punggungnya saat Rowan mendekat. Sayangnya, sudah terlambat untuk mencoba menghindari serangan itu. Asteris desir. Asteris. Pada saat berikutnya, salah satu sayap Kentucky terlempar. Deatskite memotong pertahanan Kentucky dengan kekuatan kasar, menghancurkan sisik dan bulu yang menyatu di sepanjang jalan.